Mantan calon legislatif PDIP Dapil Banten 1 Tia Rahmania mendatangi Bareskrim Polri usai kisruh pemecatan oleh PDIP hingga berujung batal ditetapkan sebagai anggota DPR RI terpilih. Tia menyebut kedatangannya ke Bareskrim untuk berkonsultasi mengenai langkah hukum yang akan dilakukan. Ditemui usai berkonsultasi ke Bareskrim Polri, mantan caleg PDIP Dapil Banten 1 Tia Rahmania mengaku kecewa dengan keputusan KPU yang mengakomodir putusan Mahkamah Partai yang membatalkan dirinya menjadi anggota DPR RI. Tia mengaku langkah hukum yang akan ditempuhnya tak lain hanya untuk membersihkan nama baik. Perempuan yang berkarir sebagai dosen itu membantah putusan internal PDIP bahwa ia mencuri suara rekannya sesama caleg. Kendati melakukan perlawanan, Tia mengaku tetap menghormati senior dan teman-temannya di PDIP. Saya ingin menyampaikan rasa kecewa yang mendalam terkait keputusan KPU Republik Indonesia yang mana itu mengakomodir keputusan dari Mahkamah Partai PDI Perjuangan, tempat saya berlindung, di mana itu adalah rumah saya, yang mana secara sepihak saya dituduh menggelembungkan suara. Saya di sini kesempatan hari ini melakukan konsultasi karena sesungguhnya hasil putusan Bawaslu Provinsi hal tersebut bukan seperti itu. Nama Tia Rahmania, calon anggota legislatif DPR RI 2024-2029 belakangan menjadi sorotan usai dipecat sebagai kader PDIP. Banyak pihak mengaitkan pemecatan Tia usai dirinya mengkritik Wakil Ketua KPK. Namun hal ini dibantah oleh PDIP. PDIP menyebut Tia dipecat lantaran dinilai menggelembungkan suara. Mohon maaf Pak, Bapak bukan produk dari kami. Langkah PDI Perjuangan memecat caleg terpilih DPR Dapil Banten 1 Tia Rahmania menuai sorotan publik. Pemberhentian Tia Rahmania sebagai anggota partai berimbas pada batalnya Tia menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Padahal Tia Rahmania tengah mengikuti tahapan menuju Senayan dengan mengikuti seminar di Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas TRI. Nama Tia Rahmania awalnya mencuat ke publik saat dirinya mengkritik keras Wakil Ketua KPK Nurul Gufron saat menjadi pemateri tentang penguatan anti korupsi Minggu 22 September lalu. Alih-alih membicarakan soal integritas calon anggota DPR terpilih, Tia justru interupsi terkait pelanggaran etik Nurul Gufron. Yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak. Bagaimana Bapak bisa lolos Dewan Etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN. Bagaimana kasus-kasus Bapak yang lain Bapak bisa lolos. Mohon maaf Pak, Bapak bukan produk dari kami. Ketua DPP Bidang Hukum PDIP, Roni Talapesi menjelaskan Tia Rahmania terbukti menggelembungkan suara sehingga dipecat sebagai kader parpol. Tia menggeser suara agar menjadi caleg DPR RI dengan perolehan tertinggi sehingga lolos sebagai legislator dari Dapil 1 Banten. Tia kemudian digugat oleh rekannya separpol di Dapil 1 Banten, Boni Triana, ke Mahkamah Partai PDIP. Tidak hanya Tia Rahmania, namun Mahkamah Partai juga memecat Rahmat Handoyo. Untuk itu, Rodi memastikan pemecatan Tia bukan karena mengkritik Wakil Ketua KPK. Berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyebut Mahkamah Partai sudah meminta agar Tia Rahmania mundur, tetapi ditolak. Sehingga berdasarkan aturan yang ada, Tia harus dipecat. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ada pelanggaran, maka mereka diberi pilihan dua hal. Dia mundur sebagai kader partai. Kita ini bukan gerombolan politik. Ya, kita ini organisasi politik yang punya aturan-aturan main yang harus ditaati oleh setiap kader dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau buat pelanggaran maka ada dua cara. Dia mengundurkan secara sadar atau diberi sanksi. Silakan mau memilih mundur atau sanksi berat.
mereka berdua semua sama, tidak mau mundur. Pengganti Tia Rahmania sebagai anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 yakni Boni Triana, caleg PDIP Dapil Banten 1, peringkat kedua dengan angka 36.516 perolehan suara sah, sekaligus penggugat di Mahkamah Partai. Pergantian anggota DPR RI terpilih ini berdasarkan salinan keputusan KPU yang ditandatangani Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin dan Sekjen KPU Andi Krisna 25 September 2024. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.